Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Bali, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait, yang kami hormati Ketua PGRI Bali beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin peserta workshop yang kami hormati. Selamat pagi kami ucapkan dalam acara workshop pengembangan profesi guru dalam rangka HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Gubernur Bali sekaligus membuka acara pada hari ini secara resmi. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PB PGRI, Ketua PGRI Provinsi Bali dan jajaran, para undangan, narasumber dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadapan Hyang Widewasa karena atas perkenannya kita pada hari ini dapat hadir secara bersama-sama mengikuti acara workshop secara online yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT PGRI yang ke-75 dan Hari Guru Nasional. Kita semua dapat hadir dalam suasana sehat dan berbahagia. Para guru yang saya cintai dan saya banggakan, saya sangat berbahagia bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kaitan dengan acara workshop. Sekaligus juga bagi saya ini merupakan satu pertemuan pertama yang dilaksanakan secara virtual atau online kepada para guru di masa pandemi COVID-19 ini. Saya juga ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa komitmen saya
kepada guru. Sejatinya sudah saya tunjukkan sejak saya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan nasional. Saya duduk sebagai anggota DPR pada pemilu tahun 2004 yang lalu. Ketika pertama saya duduk sebagai anggota DPR, begitu saya dilantik tahun 2004, hasil pemilu yang pertama pada saat itu saya duduk sebagai anggota DPR, yang langsung saya tangan aspirasi para guru di seluruh Indonesia yang menginginkan adanya undang-undang tentang profesi guru. Dan juga pada saat itu ada aspirasi yang kuat dari sejumlah guru bantu di seluruh Indonesia yang menginginkan agar diangkat sebagai PNS. Pada saat itu saya langsung merespon di Komisi 10 DPR dengan berkomunikasi kepada para fraksi, anggota dewan, semua fraksi yang ada di Komisi 10, bahkan lintas komisi, karena pengangkatan guru bantu menjadi PNS tidak saja menjadi wilayah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga merupakan kewenangan pemerintah daerah dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Astungkare pada saat itu melalui perjuangan panjang, pada akhirnya semua guru bantu bisa diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah pada saat itu. Itu adalah perjuangan nyata yang saya sponsori, yang saya gerakkan di DPR, sehingga para guru bantu waktu itu akhirnya semuanya bisa diangkat menjadi PNS. Mudah-mudahan di antara guru bantu yang sudah menjadi PNS itu masih ada yang aktif saat ini menjadi guru bantu, mau menjadi guru PNS, baik di SD, SMP, SMA maupun SMK. Jangan pernah lupa dengan anggota DPR yang sungguh-sungguh berjuang untuk nasib para guru bantu pada saat itu menjadi guru yang berstatus PNS. Ini perlu saya ingatkan supaya para guru tahu bagaimana sulitnya berjuang, bahwa perubahan status guru bantu menjadi PNS tidak serta-merta bisa diwujudkan, tapi melalui perjuangan panjang yang tidak mudah, yang harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh anggota dewan pada saat itu, dan mengajak agar pemerintah satu visi dengan DPR untuk mengangkat para guru bantu menjadi PNS. Astungkare bisa, karena saya waktu itu betul-betul bekerja keras untuk memperjuangkannya. Saya mohon kepada para guru bantu yang sekarang ini sudah menjadi PNS dan masih aktif menjadi guru PNS agar ingat perjuangan tersebut, karena setelah menjadi anggota DPR 3 periode, sekarang ini saya sudah duduk sebagai Gubernur Bali. Hal kedua yang juga perlu saya sampaikan adalah, sebagai anggota DPR pada saat itu, salah satu upaya yang saya lakukan dengan keras, dengan bekerja keras, dengan melibatkan semua fraksi, adalah aspirasi para guru yang menginginkan adanya undang-undang tentang guru untuk mengatur kedudukan dan fungsi serta tugas guru agar menjadi tenaga profesional. Ini juga tidak mudah karena harus melalui perjuangan panjang. Banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak sependapat, tapi saya terus bergerak maju dengan semua anggota fraksi di Komisi 10 DPR, sehingga waktu itu Komisi 10 DPR sangat kompak dari berbagai fraksi mendukung gagasan dibentuknya undang-undang guru.
Sekaligus juga saya waktu itu melalui rapat kerja Komisi 10 dengan pemerintah, saya mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu menterinya adalah Profesor Dr. Bambang Sudibyo, yang kita ajak berdiskusi secara panjang lebar untuk secara bersama-sama agar bersepakat perlunya undang-undang guru. Sehingga akhirnya pada saat itu undang-undang ini bisa dibahas dan kemudian tidak saja diatur keberadaan guru, tapi juga keberadaan dosen sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan. Karena pada esensinya, prinsipnya, dosen pun juga merupakan guru yang merupakan guru pada jenjang pendidikan tinggi. Sehingga akhirnya undang-undang guru berubah nama menjadi undang-undang guru dan dosen, yang gigi adalah PGRI Indonesia kepada dan juga aktif berkomunikasi dengan DPR. Pada saat itu saya sendiri sangat aktif komunikasi pusat untuk menyelaraskan aksi di undang-undang menjadi undang wujud bahkan juga DPR pemerintah yang menyetujui dan berundang menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini undang-undang pertama yang saya perjuangkan sebagai anggota DPR di Komisi 10. Dengan undang-undang ini, guru sekarang ini sudah jelas kedudukannya sebagai tenaga profesional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan undang-undang. Karena dengan undang-undang ini, peningkatan kesejahteraan guru sudah dijamin, yaitu adanya tunjangan profesi selain tunjangan fungsional yang melekat pada gaji, yaitu tunjangan profesi besarnya 1 kali gaji pokok. Saya kira dengan adanya undang-undang ini, kesejahteraan guru menjadi meningkat, melebihi kesejahteraannya dibandingkan dengan tenaga administrasi pegawai negeri seperti ASN non-guru yang kesejahteraannya tidak seperti guru. Jadi guru harus bersyukur dengan adanya undang-undang guru ini yang tidak mudah diperjuangkan, sehingga sekarang guru dipayungi dengan undang-undang dengan kuat, dan ini menjadi kebijakan pemerintah untuk memberikan anggaran dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Triliunan rupiah yang dikeluarkan oleh negara untuk mengalokasikan anggaran pemberian tunjangan profesi guru. Tentu saja kita berharap agar para guru dengan undang-undang ini, dengan tunjangan profesi yang diberikan, agar betul-betul menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, menjalankan tugas sebagai guru, mendidik para siswa, memberikan pembelajaran kepada para siswa, dan yang utama adalah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh proses pembelajaran bagi anak-anak didik kita agar menjadi generasi yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas moral yang baik. Itulah sebabnya dalam konteks hari ulang tahun PGRI yang ke-75 ini dan juga hari guru secara nasional pada tahun ini, saya mengajak para guru khususnya yang ada di Bali, para guru di Bali ini agar memahami konsep kebijakan dan visi pembangunan daerah yang tengah dijalankan oleh Gubernur Bali, yaitu Nangun Satkirti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi ini diwujudkan untuk membangun Bali
dengan tatanan yang harmonis antara alam, manusia, dan kebudayaan Bali, yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia secara skala dan niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pisinangun Satkirti Loka Bali ini ada 3 dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah bagaimana menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang menjadi ciri utama kita di Bali, menjadi kekuatan utama kita di Bali, yang merupakan genuinnya Bali. Ini merupakan prinsip buat kita semua di Bali, termasuk menjadi tugas dari para guru. Dimensi yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar kehidupan kerama Bali dalam berbagai aspek, baik skala maupun niskala. Termasuk di dalamnya adalah harapan dan aspirasi kerama Bali di dalam menjalankan tugasnya serta fungsinya dalam membangun Bali secara bersama-sama ke depan melalui dunia pendidikan. Dan yang ketiga adalah dimensi yang utama, yaitu mitigasi di dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang akan muncul di kemudian hari sebagai dampak daripada dinamika pembangunan dalam skala lokal, nasional, dan global. 3 dimensi pembangunan ini sebagai pelaksanaan daripada Pisinangun Satkirti Loka Bali bagi guru itu sangat penting dipahami dengan baik di Bali, agar guru kita ini juga menjadi bagian daripada tanggung jawab bersama membangun daerah Bali. Karena itu harus dan wajib memahami Pisinangun Satkirti Loka Bali ini kepada para guru, kepada para siswa, agar disampaikan, diberikan pengetahuan, pemahaman kepada para siswa di sekolah maupun juga di luar sekolah, sehingga pembangunan di Bali ini akan betul-betul dipahami dengan baik oleh seluruh generasi bagi kita semua di Bali, termasuk anak-anak didik kita yang ada di sekolah-sekolah. Dan guru tentu saja memiliki tanggung jawab besar di dalam menjalankan tugas itu. Guru jangan hanya asik-asik menjalankan tugas keseharian, sekedar memeriksa PR murid, sekedar menjalankan tugas pembelajaran di sekolah. Tapi ada agenda yang lebih besar yang harus dipahami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, yaitu membangun Bali dalam berbagai bidang. Inilah sebabnya saya perlu menyampaikan agar para guru sadar sesadar-sadarnya, memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru, sebagai PNS, sebagai tugas pendidik, yang tugasnya yang utama adalah bagaimana membangun generasi muda kita melalui media pendidikan di sekolah-sekolah. Salah satu prioritas dalam Pisinangun Satkirti Loka Bali ini adalah membangun pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia, yaitu SDM Bali unggul. Ini yang harus dirumuskan oleh para guru, para kepala sekolah, para pemerhati pendidikan, agar betul-betul kita memiliki sumber daya manusia yang baik, yang saya berikan nama SDM Bali unggul, yaitu SDM yang betul-betul memiliki kompetensi profesional, berkualitas, dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu Satkirti, 6 sumber utama kesejahteraan masyarakat Bali yang meliputi penyucian jiwa Atmakirti, penyucian tumbuh-tumbuhan Wanakirti, penyucian laut Segarakirti, penyucian
air yaitu Danu Kerti, penyucian manusia Jana Kerti, dan penyucian alam semesta Jagat Kerti. Ini yang harus dibangkitkan kepada anak-anak didik kita, berikan kepada anak didik kita bahwa pendidikan di Bali ini harus juga mengedepankan berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Jangan sampai generasi muda kita ini diayun oleh nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal kita, yang akan merusak mutu dan perilaku di Provinsi Bali. Karena itu saya mengajak para guru agar betul-betul teguh menjalankan tugas sebagai guru di sekolah, agar betul-betul pemahaman yang diberikan kepada para siswa, pembelajaran yang diberikan kepada para siswa, selain melaksanakan tugas, melaksanakan kurikulum yang ada di dalam buku-buku pelajaran, dan yang utama yang harus diingat adalah bagaimana agar anak-anak kita terjaga dengan baik pemahamannya, perilakunya, karakternya, agar betul-betul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Jangan ada yang masuk nilai-nilai luar di Bali melalui media pendidikan yang ada di sekolah. Saya mengingatkan para guru di sekolah agar jangan membawa nilai-nilai luar dari luar Bali ini masuk ke sistem pembelajaran kita di sekolah-sekolah, baik melalui pembelajaran secara langsung maupun melalui buku-buku pelajaran, seperti masuknya sampradaya, Hare Krishna di sekolah. Saya melarang ini masuk ke sistem pendidikan kita di sekolah karena akan merusak nilai-nilai kehidupan masyarakat kita di Bali. Saya melihat ada guru yang telah terpengaruh oleh sampradaya Hare Krishna, ada yang terpengaruh dengan mengajak anak-anak didik kita menyanyi-nyanyi, belajar, menggunakan buku bahkan yang akan merusak generasi muda. Saya mohon kepada para guru, kepala sekolah betul-betul bertanggung jawab menjaga dan memproteksi anak-anak didik kita agar tidak dirusak oleh nilai-nilai di luar, tapi betul-betul menjalankan tatanan kehidupan kita di Bali ini berdasarkan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Agar ini juga menjadi perhatian PGRI di Bali. PGRI jangan lengah, apalagi ikut terpapar oleh sampradaya, terpapar oleh Hare Krishna. Saya akan menegur dan memperingatkan kalau sampai PGRI ikut-ikut di dalamnya. Ini peringatan saya kepada para guru di seluruh Provinsi Bali, agar betul-betul menjadi perhatian. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali di masa yang akan datang, agar Bali ini eksis secara berkelanjutan, menjaga nilai-nilai keluhur warisan para tetua kita, leluhur kita, penglingsir kita di zaman masa lalu yang harus kita jaga, kita warisi sekaligus sebagai pegangan dalam nilai-nilai kehidupan di masa yang akan datang, menghadapi perubahan global yang betul-betul akan mempengaruhi tatanan kehidupan kita dalam berbagai aspek. Itulah sebabnya saya memohon agar acara pada hari ini, yaitu workshop, tidak saja dijadikan sebagai suatu kegiatan formalitas hanya sekedar mengisi hari ulang tahun PGRI, tapi betul-betul secara prinsip dan esensial mengisi dengan sesuatu yang penting untuk memajukan dunia pendidikan kita dan juga memajukan Bali ini secara khusus di bidang pendidikan, maupun juga berkaitan dengan upaya kita bersama menjaga alam, manusia, dan budaya Bali. Saya percaya bahwa para guru akan memahami dengan baik ini, tanggung jawabnya ini secara profesional. Di samping kita memiliki tugas menjalankan program-program nasional sesuai undang-undang, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita bersama-sama di Bali harus solid, selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar selalu selaras apa yang menjadi kebijakan di pemerintah daerah Provinsi Bali.
khususnya dalam melaksanakan visi Nangun Satkirti Loko Bali, agar semua kepala sekolah, semua guru menyuarakan ini kepada anak-anak didik kita sebagai fundament kita di dalam membangun tatanan generasi muda kita di masa yang akan datang. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada para guru dan terutama organisasi guru yaitu PGRI, agar memahami betul apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak sekedar berkumpul dalam satu organisasi, tidak sekedar kita main-main, tidak sekedar kita hura-hura, tapi ada hal besar yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dilakukan dengan penuh ketulusan, kelurusan di dalam membangun Bali ke depan ini. Itulah pesan saya dalam forum yang baik ini, dalam rangka workshop ini. Oleh karena itu, dengan mengucap Om Ayugana Masu Namasidam, workshop online PGRI dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional ini dengan resmi saya buka. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi Bali ke depan dan terutama untuk memajukan dunia pendidikan kita di Indonesia dan di Bali. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau yang kurang, saya mohon maaf. Saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua.